Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat memahami, menerima, serta melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan boleh dinyatakan, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Roh Kudus menolong, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau daripada ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya,
dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi pembacaan firman Tuhan. Dalam kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri tema atau judul yaitu keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga atau rumah tangga, secara teologis keluarga ada itu karena rancangan Tuhan. Keluarga ada itu karena Tuhan sendiri yang merencanakannya atau merancangnya. Hal ini ditandai dengan hadirnya keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Jadi dengan demikian, ide, gagasan, dan rancangan tentang keluarga sesungguhnya bertumbuh dan bersumber dari Tuhan. Keluarga adalah komunitas terkecil yang membentuk suatu masyarakat. Jadi sekalipun kelompok kecil dalam masyarakat, namun peran dan fungsi keluarga itu sangat penting dan strategis. Nah, dikatakan demikian karena bila keluarga sehat, maka lingkungan juga sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat juga sehat. Kalau masyarakat sehat, pasti negara juga akan sehat. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Daud hendak membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan menolaknya. Dan Tuhan berjanji, sebaliknya Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud. Nah, rumah bagi Daud ini bukanlah berbicara tentang istana yang megah, tetapi tentang keluarga yang kokoh, tentang keluarga yang diberkati untuk selama-lamanya. Jadi bagi Tuhan, rumah, tempat tinggal tidaklah lebih penting dibandingkan sebuah keluarga atau rumah tangga. Keluarga adalah rumah yang kekal, sebab di dalam keluargalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Melalui keluarga jugalah umat Tuhan menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan penting untuk kita perlu renungkan bersama ialah bagaimana kita dapat menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saksi. Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah keluarga yang berbahagia dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman Tuhan hari ini, maka untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan berbahagia, harus ada beberapa hal yang penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Yang pertama, keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan ialah ditandai dengan hadirnya Tuhan dalam kehidupan keluarga. Jadi ini yang pertama, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, itulah yang akan menentukan sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini yang pertama, hal penting yang harus diperhatikan
di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, yaitu dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya keluarga senantiasa membangun hubungan, persekutuan, dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi harus ada senantiasa hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi ini yang harus terjadi di dalam kehidupan keluarga. Nah, seorang suami adalah kepala keluarga dan juga sekaligus sebagai imam yang senantiasa membawa dan memimpin keluarganya di hadapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan hadir dan dihadirkan dalam keluarga, maka kehadirannya pasti akan memberkati keluarga itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita di dalam kehidupan ini memiliki segalanya, kita punya harta dan kekayaan, kita punya uang yang banyak, kita punya pekerjaan yang mapan, usaha yang berhasil, namun tanpa kehadiran Tuhan, tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa komunikasi dengan Tuhan, maka mustahil keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1b dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti hadir dalam keluarga ketika semua anggota keluarga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa buktinya orang yang takut akan Tuhan? Itu dapat kelihatan dari sikap dan perbuatannya yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu hadirnya Tuhan dalam kehidupan keluarga. Inilah yang menentukan keluarga berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hal yang kedua, keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang hidup rukun, keluarga yang hidupnya harmonis dan hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika semua anggota keluarga hidup rukun, harmonis dan saling menghormati, maka kata firman Tuhan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke dalam keluarga tersebut. Dan hal ini seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan saja firman Tuhan ini. Di sini dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan akan memerintahkan berkat kemana Bapak Ibu Saudara? Yaitu ke dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga yang hidup rukun. Karena itu dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kesanalah, ke tempat di dalam kehidupan keluarga yang rukun, suami istri yang rukun, orang tua dengan anak yang rukun. Kesanalah, ke tempat itulah di mana ada hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkatnya. Berapa lama berkat yang diperintahkan oleh Tuhan? Bukan hanya untuk satu hari, bukan hanya untuk satu minggu,
bukan hanya untuk 1 bulan, bukan hanya untuk 1 tahun, tetapi Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya untuk selama-lamanya. Nah, apa rahasianya Bapak Ibu Saudara? Apa kuncinya? Yaitu suami istri, orang tua dan anak harus hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Ini kuncinya. Jadi kalau di dalam kehidupan keluarga setiap hari ada cekcok, setiap hari ada pertengkaran, setiap hari ada piring terbang, ada sendok terbang di dalam rumah tangga, itu namanya keluarga yang tidak rukun, suami istri yang tidak rukun. Itu namanya bukan pasangan suami istri yang harmonis, tetapi pasangan suami istri yang cekcok. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, pasti tidak akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, tidak akan berkati, pasti tidak akan bahagia. Yang ada hanyalah penderitaan, tangis, dan air mata, bahkan kesakitan. Sakitnya ada di dalam hati. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yaitu kita harus menjaga rumah tangga kita untuk senantiasa hidup rukun. Sebab dengan hidup rukun, Tuhan tidak hanya akan memberkati kita, tetapi kesitulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya untuk orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana keluarga diberkati oleh Tuhan, bagaimana keluarga berbahagia, yaitu ketika keluarga itu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik dan sebagaimana mestinya. Artinya apa, Bapak Saudara? Artinya seorang laki-laki dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, dia adalah sebagai kepala keluarga, pemimpin di dalam keluarga. Seorang laki-laki juga adalah seorang suami, dan seorang laki-laki adalah juga seorang ayah di dalam kehidupan keluarga. Jadi peran ini harus dijalankan dengan semestinya di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dan seorang istri, dia adalah sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga, ibu rumah tangga, atau biasa disebut dengan ibu RT, ibu rumah tangga. Dan seorang istri adalah seorang ibu bagi anak-anaknya, dan juga seorang istri bagi suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang atau sebagai pasangan suami istri di dalam sebuah keluarga dan rumah tangga, maka Tuhan memberikan nasihat. Hendaklah istri tunduk kepada suami sebagai seorang kepala keluarga. Demikian juga sebaliknya, hendaklah suami mengasihi istrinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang istri tunduk kepada suami, teladannya siapa, Bapak Saudara? Ukurannya siapa, patokannya siapa? Yaitu seperti jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah kepala jemaat, dan jemaat adalah tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi sama seperti jemaat yang adalah anggota tubuh Kristus melekat kepada kepala, yaitu Kristus, maka dengan demikian ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu istri harus tunduk kepada suami, dan sebaliknya suami juga harus mengasihi istrinya, Bapak Saudara. Apa patokannya? Patokannya sama seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan kasihnya kepada jemaatnya? Yaitu dengan dia rela berkorban, bahkan sampai mati di kayu salib, demi cintanya, demi kasihnya kepada kita orang-orang berdosa. Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, sebagai istri, tunduklah kepada suami sama seperti jemaat kepada Kristus. Dan seorang suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus
mengasihi jemaatnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan keluarga dan rumah tangga ini akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, 3 hal ini, sehingga dengan demikian kita akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Selamat menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan buat Indri dan Sang Lei ya. Sang Lei ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.